Ya, halo guys, ketemu lagi dengan Fred Blessing. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Puji Tuhan, hari yang indah yang Dia berikan kepada kita untuk kita nikmati. Dan kita sudah ada di bulan Mei 2024. Dan saya percaya bulan ini bulan yang penuh berkat untuk kita semua, untuk Anda. Dan siapa saja yang percaya kepada Tuhan, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada berkat tersendiri. Amin, puji Tuhan. Ya, teman-teman, pagi ini saya mau share dengan teman-teman dulu tentang satu hal, yaitu jadilah teladan. Judulnya jadilah teladan. Teman-teman, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, jangan seorang pun menganggap engkau muda, tapi jadilah teladan. Nah ini, jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah model, jadilah figur. Ya, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Ada 5 hal yang ditekankan di sini. 5 hal penting yang harus kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ya, teman-teman, jadi contoh ini bukan mudah. Ya, jadi contoh ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, untuk kita bisa seperti itu. Ini sulit, teman-teman. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang ada dalam aku, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah itu dia. Barang siapa ada di dalam tangan Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia menjadi manusia baru. Dia akan diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Dia akan menjadi model, dia akan menjadi teladan, dia akan menjadi contoh bagi orang lain. Iya, jadi teman-teman, ini penting sekali. Di dalam perkataan kita, kadang-kadang kita nggak bisa jadi contoh yang baik, ya. Kata-kata yang nggak bagus keluar dari mulut kita, kata-kata kebun binatang, caci maki, ya, omongan yang tidak enak, yang tidak pantas untuk kita ucapkan, yang tidak pantas dan tidak enak didengar orang lain, itu yang kita keluarkan, saudara. Saya mau bilang kepada saudara bahwa ya, dari pohonnya kita bisa kenal buahnya. Kalau pohonnya bagus, tumbuhnya bagus, dia pasti bisa menghasilkan buah. Pada waktunya, pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Ya, karena itu kalau pohonnya tidak bagus pertumbuhannya, saudara jangan harapkan buah. Jadi dari pohonnya orang mengenal buahnya yang dihasilkan. Jadi teman-teman, jadi contoh dalam perkataan itu penting sekali. Ya, jangan ya kita berkata lain, kita berbuat lain. Ini salah, teman-teman. Jangan membohongi diri, saudara. Jujurlah kepada dirimu dan jujur kepada orang lain dan jujur kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan katakan sesuatu yang salah terhadap dirimu sendiri, kepada orang lain, apalagi juga kepada Tuhan. Gak boleh. Jadi contoh dalam perkataan itu penting. Ya, kalau kita katakan sesuatu ya dan amin, teman-teman. Harus kita konsisten dengan kata-kata kita. Jangan kata-kata kita sifatnya membohongi orang, menipu orang, ya, membawa orang kepada hal-hal yang tidak benar. Gak bisa, teman-teman. Itu yang pertama yang harus kita lihat sini adalah jadi contoh di dalam perkataanmu, sehingga orang tidak menganggap remeh Anda, tidak menganggap engkau orang gampangan gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, jadi contoh dalam tingkah laku. Nah ini ada relasi, ada hubungan yang erat dalam perkataan dan tingkah laku, teman-teman. Tingkah laku ini penting, teman-teman. Ya, sikap kita sehari-hari terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Ya, tingkah laku kita itu. Kita ini kan sudah diperbarui oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Harusnya tingkah laku kita, perbuatan kita, itu adalah perbuatan yang mencerminkan siapa diri kita. Siapa yang kita, status kita sebagai anak Tuhan. Itu dalam tingkah laku itu kita harus jadi contoh. Yang ketiga, teman-teman,
jadi contoh dalam kasih. Ya, saudara, kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kasih daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu akan mengalir, dan alirannya juga akan terpancar kepada orang lain. Iya, kalau kasih Tuhan itu kita rasakan di dalam diri kita, maka kasih itu akan mengalir dan dirasakan oleh orang lain. Iya, itu penting sekali. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Aliran daripada kasih Yesus itu mengalir dalam diri kita dan mengalir kepada orang lain. Apa yang Yesus lihat tentang diri kita, kita pun juga harus melihat apa yang orang lain lihat di dalam diri kita sendiri. Kasih Yesus ada dalam diri kita. Yang keempat itu, jadi contoh dalam kesetiaan. Kesetiaan di dalam berbicara, kesetiaan di dalam kepemimpinan kita sehari-hari, dalam keluarga, di dalam komunitas. Setia. Kesetiaan itu penting, saudara. Allah kita itu setia. Makanya kita harus ikut kesetiaan daripada Tuhan itu. Biarlah kesetiaan Tuhan itu juga ada dalam diri kita. Setia dalam pekerjaan. Ya, apa yang Tuhan sudah kasih dalam diri saudara, potensi yang ada, saudara setia dengan itu, lakukan itu. Apa yang sudah taruh di dalam diri saudara, laksanakan itu. Setia kepada apa yang Tuhan sudah kasih, potensi yang Tuhan sudah kasih, setia kepada itu, lakukan dengan setia. Dan yang terakhir, jadi contoh dalam kesucianmu. Ya, teman-teman, kita tidak mungkin sempurna, setiap orang. Tapi kita percaya sungguh, kita tahu sungguh, kalau Yesus ada di diri kita, kita mampu untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kita mampu untuk menjadi contoh yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan menolak hal-hal yang tidak benar. Ya, dan perkataan kita, oh ini tidak benar, saya nggak mau buat, saya nggak mau meniru orang lain. Kalau orang lain misalnya berbuat salah, saya tidak akan ikut dalam sesuatu yang salah. Kalau orang lain memfitnah dirimu, ya, kita tidak perlu memfitnah orang. Kita perlu hidup suci di hadapan Tuhan. Karena kita punya Tuhan, adalah Tuhan yang suci. Ya, jadi teman-teman, mari. Don't let anyone think less of you because you are young. Ya, jadi jangan seorang pun menganggap engkau muda atau meremehkan engkau karena engkau muda, engkau kurang pengalaman, engkau gak punya apa-apa. Iya kan? Mungkin engkau orang biasa-biasa aja, tapi ingat, engkau punya Yesus yang luar biasa. Itu dia ada dalam dirimu. Dia akan berperkara dengan dirimu. Orang akan melihat Yesus di dalam diri saudara, dan orang Yesus yang ada dalam diri saudara yang akan merubah kehidupan. Dia akan membentuk saudara untuk menjadi contoh dan teladan, sehingga orang lain tidak menganggap remeh engkau. Orang lain tidak menganggap engkau gak ada apa-apanya. Orang melihat bahwa Kristus Yesus ada di dirimu, dia yang berperkara dalam kehidupan saudara. Dan dia akan melakukan hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Jadi jangan menganggap dirimu masih muda, gak ada apa-apanya. Tapi lihat Yesus yang memampukan saudara, membuat saudara menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Percaya saudara, kita punya Yesus yang luar biasa, yang dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Tuhan kita. Serahkan dirimu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara dengan dirimu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya katakan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan ubah kehidupan mereka menjadi contoh dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian.
Berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam keluarga, dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan ada di situ dan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, kiranya saudara diberkati dan kita akan jumpa lagi pada konten berikutnya yang sangat-sangat memberkati saudara nanti. Selamat sampai ketemu.